Aku lupa. Part ke berapa? Tadi kita terakhir ngomongin yang ke Copenhagen 2 tahun. 2 tahun. Udah ya, Copenhagen udah beres ya. Sekarang kita tanya Australia aja ya. Iya, yang lain Nah, aja. Copenhagen tuh kan S2 2 tahun. Nah, terus pulang ke Indonesia tahun berapa? 2018. Beres tuh. Nah, apply lagi untuk Australianya mulainya. Jadi waktu itu saya setelah lulus Juni 2018 saya langsung apply. Hebat, ini banget ya otaknya, kayaknya bosen nih di Indonesia, pengen belajar lagi gitu kali ya. Gimana sih bisa? Karena tanggung aja sih kalau misalkan S2 ya. Karena kalau misalkan mau jadi dosen, contoh nih mau jadi dosen. Oh, tadi dia niatnya pengen jadi dosen. Awalnya. Nah, terus udah gitu minimal kan harus S3. Terutama kalau untuk di PTN ya, karena sekarang minimal harus S3 kalau dosen itu. Tadinya first aim-nya emang pengen jadi dosen ya di Indonesia. Iya, asalnya karena awalnya memang saya suka banget ngajar ya, karena dulu juga sebelum lanjut S2 saya sempat ngajar private untuk fisika anak-anak SMP sama SMA. Wow, gitu. Bukan SD, Bo. SMP, SMA. Ya iyalah, soalnya dia lebih tinggi lagi kan level pendidikannya. Jadi yang diajarin SMA. Kamu bisa buka kursus di sini loh sebenarnya. Tutor ya. Iya, di Tutor. Oke, jadi Juni 2018 pulang dari Copenhagen ke Indonesia. Iya. Itu langsung apply, nggak istirahat dulu gimana gitu, spend time with family? Istirahat ya, maksudnya dengan balik ke Indonesia aja itu udah maksudnya seneng gitu ya, karena kan tiap hari ketemu juga dengan keluarga dan memang yang paling utama itu adalah izin dari suami. Iya, pasti Itu dong. yang paling utama. Iyalah. Karena dulu juga waktu saya S2 kan karena diizinin oke, gitu kan. Nah, sekarang juga karena emang suami ngedukung banget untuk urusan pendidikan gitu. Nah, jadi waktu itu saya langsung apply dan seperti biasa saya menggunakan strategi sebelumnya Online lagi. ya, apply sebanyak-banyaknya. Nah, terus juga karena IELTS itu kan hanya berlakunya 2 tahun ya, saya pakai IELTS Oh, waktu berarti itu. udah mati ya, harus Iya. ulang lagi. Jadi saya tes lagi waktu itu. Tes IELTS lagi. IELTS bayar berapa sih di Indonesia? 1 juta lupa deh. gitu deh. 1 jutaan itu ya? Lupa deh. Di sini kan 150 apa ya? Berarti 1 jutaan lah ya. Iya. 1 jutaan lebih lagi. IELTS tuh bisa online nggak sih, apa harus datang? Enggak, harus datang. Harus datang ya? Harus datang. Oh, harus datang. Disesuaiin gitu. Kan nggak pernah ngalamin. Nah, jadi waktu itu saya tes IELTS lagi, terus apply lagi. Itu di Bandung kan, bisa tetap di Bandung, nggak harus ke Jakarta. Saya waktu itu di Jakarta. Kenapa? Karena kan waktu pas pulang, memang waktu saya tinggalin karena pertimbangannya di Bandung banyak keluarga, jadi anak sama suami di Bandung gitu. Nah, terus udah gitu suami kan memang aslinya kerjanya di Jakarta. Nah, jadi waktu itu ke Bandung dulu, terus balik lagi ke Jakarta akhirnya. Pas di Copenhagen suami sama anak tinggal di Jakarta? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Nah, jadi waktu itu saya tes IELTS, setelah itu ya udah apply lagi. Dan nah, kalau apply untuk S3 ini memang tantangannya beda, karena kalau waktu apply S2 itu kan saya berurusan dengan admission kampus. Nah, kalau untuk S3 ini jadi saya berurusan dengan supervisor, calon supervisor Di sana ya, supervisor di mananya? Dimanapun. Jadi saya apply itu, yang pertama saya kontak adalah supervisor. Supervisornya. Iya. Jadi saya cari-cari dulu profesor yang memang dia di bidang mau nanoscience atau nanoteknologi sama aja ya. Nah, jadi saya kontak supervisornya, kalau dia welcome baru diteruskan ke admission. Ini supervisornya orang Indonesia? Masih orang Indonesia? Enggak. Saya Jadi apply, buat saya nyebar aplikasi lagi. Nah, cuma bedanya yang ditujunya itu, karena kalau waktu S2 kalau waktu S2 kan ke admissionnya tuh, tapi kalau sekarang langsung ke bosnya, ke atasnya, supervisornya, ke orangnya gitu ya. Nah, jadi waktu itu oh iya, dan kalau untuk apply PhD ini banyak karena sistemnya beda kan ya. Kalau admission kan dia netral ya, dia akan nerima semua orang yang qualified. Nah, tapi kalau kita apply ke supervisor langsung lebih ketat dia ya? milih gitu. Iya, dia lebih specify. milih. Iya.
dia milih. Nah bahkan ada yang nanyain kamu punya publikasi berapa gitu kan. Publikasi. Jadi bukan. Jadi kalau untuk di akademisi itu kan ada jurnal ya, artikel yang harus diterbitkan. Hanya mahasiswa nih yang ngerti pembicaraan begini, bukan emak-emak beranak ngurus anak. Karena nggak sekolah lagi dulu ayah sekarang diomongin. lagi gitu. Ini otaknya udah nggak masuk ini. Ngomongnya ya Allah. Gini kok beberapa orang pintar begini ya. Jadi publikasi itu kalau untuk akademisi itu penting banget. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya lab work gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengkomunikasikan hasil riset di lab itu untuk ke orang banyak, itu melalui jurnal atau publikasi gitu. Dan itu sifatnya wajib. Setahu saya kalau untuk publikasi ini mau di luar negeri ataupun di Indonesia sama aja ya. Terutama kalau di perguruan tinggi negeri itu kan kayak dosen-dosen itu mereka wajib untuk selalu menghasilkan publikasi, entah berapa bulan, sebulan berapa kali, atau tapi yang jelas mereka dituntut untuk itu. Nah, sedangkan lulusan S2 itu kan nggak wajib punya publikasi gitu. Jadi pas ditanya gitu nggak ada. Pas ditanya gitu ya gimana ya, maksudnya kan kita juga harus diplomatif ya ngejawab pertanyaan itu. Nah jadi saya bilang saya memang tidak punya publikasi karena S2 itu kan tidak wajib, tapi saya punya beberapa hasil, contohnya kayak poster gitu, karena waktu itu juga pas waktu saya S2 saya sempat ikut beberapa kayak seminar gitu ya, dan kita nampilin poster kayak gitu-gitulah. Nah jadi intinya kalau apply S3 itu tantangannya lebih, karena itu tadi supervisor itu bisa menuntut macam-macam gitu kan. Kamu eligible apa enggak, ini nah, salah satunya lebih ya, ada tambahan lagi. Ya, kadang pertanyaannya suka aneh-aneh gitu kan, kamu punya publikasi atau enggak, padahal dia tahu gitu bahwa S2 itu nggak wajib publikasi. Kayak ngejebak ya. Tapi ya gimana pun juga karena memang kita mau bergabung, ibaratnya itu bos kita gitu nanti kan. Iya. Jadi dia yang berhak wawancara gitu. Biar kan. nggak salah pilih. Apa udah lihat? Boro-boro S3. Aku S3 loh. SD, SMP, SMA. Aku S3 itu. Nah itu jadi waktu itu juga saya ngontak beberapa profesor. Oh iya, dan satu lagi, karena berhubung S2 saya itu di negara yang bukan native English, saya agak-agak roaming gitu ya di sana. Dan juga saya mikir, aduh nanti kelak kalau saya bawa keluarga ke sini suami sama anak, kan anak harus sekolah gitu kan. Ibaratnya kalau bahasa Inggris tuh kita juga di Indonesia belajar kan ya, jadi nggak terlalu asing. Makanya saya meskipun saya waktu itu aplikasi saya sebar kemana aja, tapi saya fokuskan ke negara yang native English gitu. Dan alhamdulillahnya pas saya kontak supervisor di sini, dia welcome gitu. Nah seperti cerita yang di awal tadi, jadi awalnya saya juga nggak tahu bahwa Murdoch itu menyediakan scholarship. Oh tapi kalau ini S3 udah langsung milih, misalkan apply ke sini tapi udah langsung maunya di Australia gitu ya, karena nyari yang native English itu. Itu saya lebih beratnya ke Australia karena kan negaranya berbahasa Inggris. Nah sebetulnya kalau strategi aplikasi saya sama pakai seperti yang dulu random, tetap random. Kenapa nggak milih ke Kanada? Kanada itu dia, jadi saya menyesuaikan dengan background pendidikan. Ya, jadi saya nyari yang nano lagi. Nah di Kanada nano itu juga apa loh? Aku taunya nano spray. Jelasin tadi nano science kan? Iya, maksudnya apa jadi gini, kalau di matematik itu kan? di matematik itu kan ada meter, desimeter, pasti tahu kan ya? Iya, sentimeter, milimeter. Iya. Nah, nano itu Di bawah 1000, milimeter. jadi milimeter Kecil ya? dibagi 1000 lagi. Ukurannya seperti itu, partikelnya. Milimeter itu kan paling kecil. Oh iya, maksudnya belajarnya apa? Jadi penjelasan dari nano science apaan tuh? Penjelasan. Iya. Ayo, Riana. Mau kerja di lab aja gitu kenapa? Jadi penjelasannya apa? Nano science itu ilmu yang mempelajari bla bla bla. Ilmu yang mempelajari partikel berukuran nano. Oh. Itu. Ilmu yang mempelajari. Dan itu sebetulnya bisa dibawa kemana aja, mau dibawa ke biologi, mau dibawa ke fisika, ke kimia. Nah cuma saya lebih sukanya
physical chemistry, jadi gabungan antara fisika dan kimia. Karena itu Kita tadi taunya chemistry apa? Antara cowok dan cewek. kimia. Chemistry. Kimia. Kita ada ketertarikan apa enggak? Kita taunya chemistry itu. Obrolan ibu-ibu banget ya Allah. Karena ini kan grup ibu-ibu sebenarnya kita. Makanya aneh kan, lu kok punya teman student bilang gitu. Tapi kita kadang Karena gini. studennya juga banyak yang ibu-ibu. Ibunya dia masih muda banget. Ada yang lain juga ada. Ada ya. yang lain. Lebih karena, muda lagi. karena dia kan nggak ikut jalan-jalan, jadi aku ajakin. Kalau yang lain dia punya keluarga, dia jalan-jalan. Oh iya, yang bawa keluarga Iya, itu Mbak ya. Desi. Ya yang bawa keluarga dia jalan sama keluarga. Oh nah, tadinya harusnya kan, yang nggak tahu tadinya kan kalau ini nawarin scholarship apa enggak. Ternyata nawarin. Ternyata iya, nawarin. Nah kalau misalnya bisa bawa keluarga yang ini, Bisa. jadi ditanggung juga. Sebetulnya kan kalau untuk persyaratan visa itu harus ada health insurance Iya. ya. Nah, health insurance yang ditanggung itu cuma untuk satu orang seperti biasa. Jadi aturan beasiswa itu rata-rata seperti itu. Hanya nanggung untuk si studentnya aja. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau mau bawa keluarga health insurance sama visa ya tanggung Tanggung sendiri. sendiri kan. Tapi nanti di sininya tunjangannya keluarga. Tapi gini, Biasanya kalau di compare dengan living cost waktu sebelumnya di sini cukup. Gitu. Untuk dibanding bawa anak sama keluarga. Iya. Oh, alhamdulillah. Tapi tadinya Tri emang mau bawa kan, kalau nggak kepotong lockdown, tadinya mau proses bawa mereka ke sini. Kalau tapi nggak sempat ngurus visa, tapi kan yang belum sempat karena proses. Memang semua dibawa ya rata-rata. Tapi tergantung juga kalau misalnya nggak dibayarin, nggak dapat tunjangan ya sayang juga ya kan. Tapi kebanyakan mereka bawa semua ya. Kuliah murni bawa, terus nanti kalau dia yang Nanti bawa sekolah keluarga ya? istrinya, nanti suaminya yang kerja di sini. Nah, itu Nah, dia. iya benar. Kenapa saya pilih negara Kebanyakan emang native gitu. English? Karena itu tadi Ya, kemudahan suami bisa untuk kerja. pasangan bekerja. Karena kalau negara yang bahasanya Di Copenhagen ya belum tentu roaming meskipun bahasanya. Yang itu Oh juga iya, dia yang ininya berarti suaminya, dependan ya, yang suaminya kuliah kan Pak Iya, siapa suaminya tuh? tetap bisa. Istrinya kan nggak Bisa. student. Oh iya benar. Istrinya Pak juga Arya. diajak kerja. Iya, Pak Arya. Bisa kerja dua-duanya. Oh iya, dia juga dulu gitu Iya. suaminya. Tadinya dikasih tahu nggak anak di sini kalau di sekolah bisa gratis nggak? Masuknya internasional deh kayaknya. Tahu Yang aku saya. Kan dia bilang dulu publik Setahu saya katanya bayar tapi murah. Kalau dulu zaman Kalau dulu student. itu tetap gratis. dulu katanya Oh gratis. iya ya. Dulu, tapi kan nggak berubah-berubah. Iya. Setahu saya itu sih, jadi Di publik bayar tapi murah gitu. bayar tapi murah. Oh, berarti udah nggak gratis ya. Gratis. Iya. Dulu gratis guys. Dulu gratis. Terus anak yang lahirin di sini nih Tri, Aha. itu langsung otomatis jadi citizen. Oh iya. Iya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Enggak lah, Iya. banyak yang mau kemari. Iya. Student pasti mau ngelahirin di sini kan. Oh, iya benar biar anaknya langsung Udah auto. gratis, terus anak langsung dapat citizen. Iya iya. Oh, iya. Tapi ini pemerintah pintar. Iya, Wah, jadi ini langsung kayaknya kayak Banyak enak triknya nih nih katanya Aji mumpung. Aji Itu nggak mumpung. otomatis masuk ya sekarang. Sekarang udah enggak kan. Dulu zaman dulu. Proses dari apply itu aku saja dapat si profesornya oke, itu sebulanan juga. Sekitar sebulanan juga. Nah, jadi waktu itu Apa saya tergantung orangnya juga kali ya? Bagian kamu juga kali ya Tri ya dapatnya ya. Karena dia pinter juga kali ya. Iya. Oh iya banyak, ada yang susah, ada yang enggak, anak-anak murdok yang aku temuin. Iya. Dia Ada yang sebulan susah, cepet jadi jenisnya loh. itu loh, macam-macam nggak tahu apa yang dilihat. Pokoknya dilihat Nilai semua. kali ya, Dia nilai juga enggak, bukan, jadi dia jenis Ngeliat visanya itu record. loh. Waktu Iya, itu sih ngeliat recordnya juga Alex kali. pernah tuh ada anak agak susah juga dia waktu udah habis Sebulan cepet panjang, Copenhagen agak susah sebulan. juga. Beda-beda, sama kayak kita gini kan beda-beda juga kan dapatnya. Itu udah lama, aku 2 minggu sudah jadi tuh dapet dikit kesini. Visa apa ini? Oh, visa. Ikut suami. Maksudnya kan yang buat sekolah. Kalau aku mah cepet. Scholarship yang ininya berarti dia cepet terus. Iya ada yang Nah. lambat juga ya, ada nggak? Ada kan tergantung kan masing-masing ya, beda-beda. Tergantung, iya. Iya, makanya Sebulan dia cepet. Terus iya ini pakainya apa? Kayak apa yang kayak kemarin kayak AusAid bukan ya? Bukan Enggak. kayak gitu. enggak langsung dari Murdoch. website. Jadi namanya jadi waktu itu Website apa saya namanya? saya kontak supervisor kan pertamanya. Oh, langsung milih Murdoch. Iya. Oh, Gitu. langsung. Jadi pernah websitenya dengar apa? kalau yang langsung dari universitas kan lebih cepat urusannya
deh ya, kalau nggak salah pernah dengar. Kalau nggak pakai Pak Andi kayak nggak pakai agent gitu langsung ke Merdoknya Iya. maksudnya Kan gitu. maksudnya kan ada beasiswa yang dari apa tuh macam-macam yang dari Indonesia. Pakai OSED ada kayak yang gitu kalau lah. Murdok kan berarti Australia Jadi langsung sendiri. Merdoknya. Berarti itu Oh. lebih cepat karena Australia sendiri. Iya karena dia langsung. bilang langsung. Nah, ada langsung yang ke beasiswa dari macam-macam kan, supervisornya. dari Indonesia tuh dari Iya. mana gitu. Itu ada yang susah, aku pernah dengar tuh cerita anak-anak. Ya itu berarti yang ke Copenhagen gitu kan Iya. random. Kalau ini langsung milih Merdok. Kalau Copenhagen waktu itu aku juga langsung jadi langsung. aku lihat maksudnya lihat dulu baca website universitasnya, dia punya nggak jurusan yang kita Iya, Tadi kita inginkan. inginkan, heeh. Terus udah gitu supervisornya kontak, kalau welcome ya udah langsung diproses gitu. Ya jadi alhamdulillah ini dia dapat beasiswa dari Murdok. Nah Makanya itu cepet. iya. Ya kan? Dan itu juga Jadi benar-benar nggak gak perlu nyangka saya. persetujuan dari mana-mana. Iya. Murdoknya sendiri yang setuju. Berarti langsung Udah, ke website langsung. Merdoknya ya? Iya. Oh. Nah, jadi waktu itu tuh saya ngontak supervisor sekitar bulan September ya, September 2019. Udah gitu supervisornya oke, langsung saya ke admission. Nah pas sebelum libur Natal Desember 2019 itu saya langsung dapat kabar bahwa saya dapat beasiswa itu. Jadi namanya Murdok International Postgraduate Scholarship, MEPS. Ini emang ya buat S3 kan ya? Ya kan jadinya emang Iya. buat S3. Itu ya. Sama nanoscience juga. Sama iya. Hebat, langsung sebulan dapat, langsung ditawarin bilang kamu scholarship kayak gitu ya? Iya, langsung ditawarin Melalui email ya, scholarship. biasanya Iya, email. Semuanya dari email. Itu taunya kita eligible memenuhi syarat, mereka kasih tahu nggak syarat-syaratnya, kamu nilainya harus segini, harus segini. Nah, itu dia. Jadi kalau apa namanya? Jadi kan maksudnya nyadar diri kalau mama nyadar kalau aku nggak pinter, nggak bisa pakai modal nekat doang. Jadi tetap harus ada pinter kan? Iya lah. Nilai. Inilah sudah nilai maksudnya. Oh iya, satu lagi nilai dan Nggak, takutnya ada nggak, takutnya ada yang begini kan, nekat aja mudah, siapa tahu aku nanti dapat nilainya, maksudnya ada minimal nilainya gimana. Nah, kalau di website itu jadi jarang ya ada yang dia saklek menyebutkan nilai rata-rata harus Begini A. maksudnya ini. Kalau gitu kan berat ya, nilai Iya. rata-rata harus AA semua. Nah, tapi ada juga yang nggak menyebutkan gitu. Nah, Tapi kan ketahuan khusus- pasti minimalnya berapa kira-kira kalau bakal mau. Jadi maksudnya jadi yang kamu yang nggak eligible sadar diri lah, nggak usah pakai nekat. at least minimal B lah, rata-rata Tuh, B. Nah, B itu bagus. minimal B. Dia udah bagus. Kalau bisa A semua gitu ya. Kalau A semua lebih kayaknya bagus masih susah. Iya. berarti yang C tahu diri nggak usah gitu ya. Nggak tahu deh kalau S3 kan dia bikin tesis. Jadi nggak ada yang gagal gitu ya. Nah, kalau untuk apply S3 ini ditambah, kalau untuk sains ya, ditambah pengalaman riset gitu. Karena waktu S2 kemarin saya banyak ikut bukan konferensi ya, itu kayak seminar. Iya. Sama saya pilih grup riset yang memang dia melakukan risetnya itu di banyak tempat. Kayak supervisor saya waktu S2 dia riset di Jerman, terus di Swiss. Jadi saya bisa ikut dia gitu. Kemarin sempet gitu. Ke CV. Jadi saya sudah ke CV. Saya punya pengalaman riset di Jerman, di Swiss, Itu di yang waktu dari Swedia. Copenhagen. Iya. Wis hebat, tuh kan orang pinter bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya. Di Jerman juga tapi tetap pakai bahasa Inggris kan, nggak pakai bahasa Tetap. Jerman. Kalau di kampus kita pakai bahasa Inggris terus. Oh. Tapi kalau dengan orang-orang, maksudnya ngobrol di luar kampus gitu ya, mereka lebih suka ya bahasa Bahasa mereka. Tapi ya kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa tetap Inggris, bahasa kan. Inggris. Wis hebat bener. Ya berarti ininya tetap pakai bahasa Inggris ya belajarnya itu Iya, ya. kalau Kuliahnya. di kampus tetap Oh ya, alhamdulillah ya. Kalau pakai bahasa mereka ya. Cuman ya tetap kalau bahasa bawa keluarga tetap pasti susah, Nah, ada iya, kendala. karena pasangannya kan. Iya, anak juga nanti. Anak Anak juga bisa sih, sama. maksudnya katanya kan kalau anak kecil lebih cepet kan. Cuman untuk buat kerja pasti take time. Nah akhirnya itu
udah kesini nih, akhirnya dapat yang di sini udah keterima surat yang kayak tadi yang apa letter of apa LOA ya. Iya. Udah akhirnya dapat itu. Terus urus visa lagi sama tiket sendiri juga. Iya. Lebih murah dong ke sini tiketnya. Iya, lebih murah. Ini kan lebih murah. Nah, dekat Copenhagen. Iya, lebih dekat. One way kan ke sini 200-an juga 300-an adalah enggak sejuta. Itu sih. Kan udah juta. Ke sini Cinca itu Maret tanggal 15 ke sini. Nah tadinya rencananya nih kalau nggak keburu lockdown rencananya keluarga ke sini tanggal berapa? Bulan apa itu? Nah, jadi 6 bulan rencana nih ya, suami sama anak itu mau datang 6 bulan setelah saya di sini. Oh biar settle dulu 6 bulan. Biar settle dulu baru nyusul gitu. Nah, tapi ya karena Udah jadi malah mundur lagi. ya nggak tahu nggak bisa kapan bisa ke sini lagi. Iya. Nggak ada exemption kalau kayak gini ya? exemption nggak Bisa. Nah, ya nggak bisa ya. Karena dia student. Sempat ini nggak kan pernah ada yang aku baca student dianjurkan pulang. Pernah digituin nggak? Oh, itu buat yang sudah selesai. Oh ya udah selesai. Yang udah Oh kalau yang selesai. baru